Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi yang berjudul kelenjar. Anggota kelompok kami ada Gita Amalia Pratiwi, Imam Fajrul Islam, Jihan Islamiyah, Kamilia Farah Salsabilah, dan Leti Purwaning Tias. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai kelenjar. Kelenjar adalah organ tubuh yang mensintesis suatu zat untuk dikeluarkan. Misalnya, hormon untuk sekresi ke aliran darah atau ke ruang-ruang di dalam tubuh maupun permukaan luar tubuh. Pada lapisan kulit terdapat kelenjar keringat dan kelenjar minyak. Kelenjar minyak sendiri adalah kelenjar yang terletak di seluruh permukaan kulit manusia, kecuali pada telapak tangan dan telapak kaki. Kelenjar minyak banyak terdapat di wajah, dada, punggung, dan bagian proksimal dari lengan. Kelenjar minyak umumnya terletak di samping akar rambut dan muaranya terdapat pada folikel rambut. Sekresi dari kelenjar ini disebut sebum yang mengandung trigliserida, asam lemak bebas, squalene, wax ester, dan kolesterol. Sekresinya dipengaruhi oleh hormon androgen dan aktivitasnya meningkat ketika pubertas. Sebum juga mampu meminyaki kulit dan menahan evaporasi air berlebih sehingga kulit tidak menjadi kering. Selanjutnya, kelenjar keringat sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu kelenjar keringat ekrin dan apokrin, yang berbeda cara sekresinya. Kelenjar ekrin bergetah encer atau banyak mengandung air, terdapat di seluruh permukaan tubuh kecuali daerah yang berkuku. Berfungsi untuk menggetahkan keringat yang berguna untuk mengatur suhu tubuh. Kelenjar apokrin hanya terdapat pada kulit daerah tertentu, misalnya areola mame, ketiak, sekitar dubur, kelopak mata, dan labium majus. Kelenjar ini bergetah kental dan baru berfungsi setelah pubertas. Kelenjar bergetah lilin seperti kelenjar cerumen dan kelenjar mole juga tergolong kelenjar ini. Cerumen adalah hasil produksi kelenjar sebase, kelenjar ceruminosa epitel kulit yang terlepas dan partikel debu. Cerumen memiliki fungsi menjaga kelembapan liang telinga hingga menangkap serangga yang terperangkap masuk ke dalam telinga. Yang dapat dihasilkan kelenjar yaitu ada kotoran telinga, jerawat, kulit kering, serta keringat. Akne vulgaris atau jerawat adalah penyakit kulit yang diakibatkan oleh peradangan kronik folikel pilosebase dengan gambaran klinis berupa komedo, papul, pustul, nodus, dan kista pada tempat predileksinya. Sebum yang dihasilkan kelenjar minyak mengandung asam lemak bebas yang terbentuk dari trigliserida. Jika terjadi peningkatan produksi sebum, maka asam lemak bebas yang terbentuk juga akan meningkat, sehingga menyebabkan kekentalan sebum bertambah dan menimbulkan sumbatan pada saluran pilosebase serta reaksi radang di sekitarnya. Peradangan inilah yang kita kenal dengan jerawat. Secara fisiologis, peningkatan sekresi sebum dapat terjadi ketika seseorang sedang memasuki masa pubertas. Sekresi hormon-hormon seks seperti androgen, testosteron, dan estrogen akan meningkat saat masa pubertas untuk proses pertumbuhan kelamin sekunder seseorang. Hormon androgen adalah hormon yang memicu kelenjar sebase untuk memproduksi dan mensekresikan sebum. Ketika peningkatan hormon androgen ini terjadi pada masa pubertas, akan menyebabkan kecenderungan seseorang untuk menderita jerawat ketika usia remaja. Impaksi cerumen atau kotoran telinga adalah produk kelenjar sebasea atau minyak dan apokrin atau keringat dari glandula ceruminosa yang berkombinasi dengan epitel desquamasi dan rambut yang ada pada kulit liang telinga dalam kondisi menumpuk dan keras. Impaksi cerumen dapat menyumbat saluran atau menekan membran timpani, berpotensi menyebabkan ketidaknyamanan telinga, gangguan pendengaran konduktif, gatal, dan tinnitus. Impaksi cerumen mempunyai prevalensi yang cukup tinggi dan bisa mengenai semua umur. Beberapa komplikasi yang sering terjadi akibat impaksi cerumen adalah
infeksi pada luar liang telinga atau otitis eksterna, infeksi telinga tengah, jejas atau lecet pada meatus acousticus eksterna, tinnitus atau telinga berdengung, dan nyeri kepala berputar atau tinnitus. Kulit kering atau dry and broken skin. Kulit kering dapat dialami oleh siapa saja. Ciri-ciri kulit kering diantaranya terlihat kering, terlihat kusam, kulit lebih sensitif, bersisik, lekas berkerut, dan pori-pori terlihat halus. Faktor yang mempengaruhi terjadinya kulit kering yaitu faktor genetik, faktor lingkungan, kondisi struktur kulit, penyakit kulit, pola makan, dan pengaruh obat-obatan. Pada prinsipnya, ada 3 mekanisme terjadinya kulit kering, yaitu kadar air menurun pada stratum corneum. Stratum corneum merupakan barrier hidrasi yang sangat penting dalam mempertahankan kelembapan kulit. Bila daya pengikat air pada stratum corneum menurun, maka stratum corneum akan mengandung sedikit air, sehingga menyebabkan timbulnya skuama dan kulit kering. Menurunnya faktor pelembab alami, kulit mempunyai kemampuan untuk menyimpan kelembapan air sendiri, yang disebut dengan pelembab alami atau natural moisturizing factor. Bisa disingkat dengan NMF. Jika NMF menurun, akan mengurangi elastisitas serta kelembapan kulit, sehingga kulit menjadi kering. Dan yang terakhir, gangguan keratinisasi. Gangguan ini menyebabkan perubahan struktur dan kohesi korneosit. Penurunan kadar air dalam stratum corneum pada kulit kering akan menyebabkan gangguan desquamasi abnormal pada korneosit. Keringat atau sweat. Tubuh memiliki sistem yang secara alami dapat mempertahankan suhu tubuh, yaitu mekanisme keluarnya keringat. Apabila suhu tubuh meningkat lebih dari titik tetap, hipotalamus akan merangsang untuk melakukan serangkaian mekanisme untuk mempertahankan suhu dengan cara menurunkan produksi panas dan meningkatkan pengeluaran keringat sehingga suhu kembali pada titik tetap. Ketika panas yang dihasilkan tubuh mulai mengakibatkan peningkatan suhu tubuh yang terlalu tinggi, keringat akan menyerap panas tersebut. Dengan demikian, suhu tubuh tetap stabil. Hipotalamus akan menghasilkan enzim bradikinin yang dapat mempengaruhi kegiatan kelenjar keringat. Kelenjar tersebut akan menyerap air dan garam dan sedikit urea dari kapiler darah dan kemudian mengirimnya ke permukaan kulit dalam bentuk keringat. Demikian materi dari kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.